Dzulhijjah 1441 Hijriah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan panitia pengganti untuk memanggil para pihak untuk memasuki ruang persidangan. Mohon perhatiannya, untuk perkara nomor 001-PDTK-2020-PA-BLCN kami panggil atas nama Ervina Armayanti binti Ardiansyah sebagai penggugat melawan Denny Hairi bin Sayuti sebagai tergugat. Dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Sebelum kita memulai persidangan kali ini, saudari penggugat, saya akan menanyakan identitas dari Anda terlebih dahulu. Apakah Anda membawa kartu identitas? Bawa. Silakan bawa ke depan. Nama saudari, Ervina Armayanti, tempat tanggal lahir, Pekan Pangeran 20 Maret 1999. alamat saudari seorang, Di Jalan Perjuangan Kalangan Kecil. saudara tergugat. Apakah Anda membawa kartu identitas kartu penduduk? Bawa kaki. Silakan bawa ke depan persidangan. Silakan kembali. Nama lengkap saudara, Denny Hairi, tempat tanggal lahir, NTB 2 November 1999, alamat sekarang di mana? di Jalan Perintis nomor 25, Desa Sungai Datau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanahumbu. Baik. Ini silakan diambil lagi Ibu dan Bapak. Sebelum kami melanjutkan perkara ini, saudari penggugat dan saudara tergugat, kami ingin memberitahu bahwasanya kami dari Hakim Majelis itu masih wajib memberikan nasihat terhadap saudari penggugat dan saudara tergugat sebagaimana dengan ketentuan pasal 130 HIR dan pasal 154 RPG. Jadi kami sebisa mungkin untuk mendamaikan saudari penggugat dan saudara tergugat. Gimana untuk saudari penggugat? Silakan masih melanjutkan. Bagaimana untuk saudara tergugat? Saya keberatan, saya tidak ingin bercerai, Pak Hakim. Oke, baiklah, dikarenakan penggugat tetap pada gugatannya dan tergugat ingin tetap keberatan ya dengan gugatan cerainya, maka proses persidangan berlanjut ke tahap upaya mediasi. Jadi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim masih wajib memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, yaitu secara mediasi. Nah, jadi yang dimaksud dalam mediasi di sini adalah menyelesaikan masalah antara saudari penggugat dan saudara tergugat dengan adanya pihak penengah, yaitu hakim mediator. Nah, untuk hakim mediator itu bisa dilihat sebelah sana, itu apakah ingin dipilih dari kami sendiri atau ingin pilih sendiri. Bagaimana saudari penggugat? Dipilihkan saja Hakim. Dipilihkan saja. Saudara tergugat Sama dipilihkan juga, Pak Hakim. oke, baiklah, akan kami pilihkan. Baiklah, keputusan kami untuk hakim mediator adalah Pak Asep Ginanjar Fadilah. Ditunjuk saudari penggugat, saudara tergugat. Baiklah, untuk mediasi ini, kesempatan mediasi akan kami tunda sampai minggu depan, 1 minggu depan, yaitu tepatnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2020 dengan mendengar hasil mediasi. Nah, nanti kami untuk panggilannya, kami tidak perlu untuk memanggil ke rumah saudari dan saudara karena panggilan dari kami sudah resmi dan patut secara hukum dapat dipahami. Jadi saudari penggugat dan saudara tergugat wajib berhadir. Baiklah, sidang akan kita tunda pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 dengan
agenda mendengarkan hasil mediasi. Silakan untuk Pak Negatif untuk memanggil petugas untuk memasuki ruang persidangan. Panggilan kepada petugas itu untuk memasuki ruang sidang. Silakan Ibu dan Bapak ikuti petugas. Bagaimana saudari penggugat, apakah tetap dengan gugatannya? Tetap, Pak. Bagaimana untuk saudara tergugat? Saya tetap mempertahankan, Pak. Tetap mempertahankan. Iya, Pak. Bagaimana untuk saudari penggugat hasil mediasi kemarin? Apakah berhasil? Tidak berhasil, Pak. Tidak berhasil. Jika berarti persidangan akan kita lanjutkan. Pada penggugat, apakah penggugat tidak ingin mempertimbangkan kembali agar bisa rukun dengan suaminya? Tidak, Pak. Kepada saudara tergugat, apakah Bapak sebagai kepala keluarga telah melakukan pendekatan secara persuasif terhadap penggugat? Selama ini belum ada, Pak. Belum ada. Kalau begitu, kami sarankan kepada saudara tergugat agar dapat hidup rukun kembali selayaknya suami istri. Ya, siap, Pak. Saya usahakan. Bagaimana saudari penggugat, apakah tetap dengan gugatannya? Tetap, Hakim. Bagaimana saudara tergugat? Tetap pertahankan, Pak Hakim. Kita mutangkan. Jadi dengan agenda selanjutnya itu adalah jawaban dari tergugat, berarti sidang tertutup untuk umum. Apakah saudara tergugat sudah menerima isi salinan gugatan dari saudari penggugat? Sudah, Pak Hakim. Apakah sudah membaca gugatannya? Sudah, Pak. Sudah dipelajari? Sudah. Apakah sudah dipahami? Sudah juga, Pak Hakim. Untuk saudara tergugat, apakah ingin membalas isi gugatan penggugat secara tertulis atau secara lisan? Secara tertulis, Pak Hakim. Secara tertulis. Berarti sidang akan kita tunda lagi 1 minggu ke depan. Sidang terbuka untuk umum. Sidang akan kita tunda minggu depan, tepatnya itu pada tanggal 26 Agustus tahun 2020 dengan agenda mendengarkan jawaban tergugat. Sidang dinyatakan ditunda. Bagaimana saudari penggugat, apakah tetap dengan gugatannya? Tetap, Pak Hakim. Bagaimana untuk saudara tergugat? Tetap mempertahankan, Pak Hakim. Tetap mempertahankan. Ya. Baiklah. Silakan. Kepada penggugat, apakah penggugat tidak mempertimbangkan kembali untuk rukun dengan suaminya, Bu? Tidak, Pak Hakim. Tolong Ibu pikirkan kembali bagaimana nantinya keluarga Ibu setelah bercerai. Kasihan anak-anak Ibu. Untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, kami sarankan kepada Ibu untuk berdamai saja dengan Bapak. Untuk masalah anak, Pak Hakim, biar saya yang bertanggung jawab. Pada saudara tergugat, apakah saudara sudah melakukan upaya pendekatan kepada saudari penggugat? Sudah, Pak Hakim. Bagaimana hasilnya, Pak? Hasilnya ia tetap tidak mau, tetap bersikeras untuk bercerai, Pak Hakim. Cukup, Pak. Terima kasih. Bagaimana saudari penggugat, apakah tetap melanjutkan persidangan? Tetap lanjutkan saja, Pak Hakim. Bagaimana saudara tergugat? Saya tetap ingin mempertahankan rumah tangga saya, Pak Hakim. Tetap mempertahankan rumah tangga. Sidang tertutup untuk umum. Ya oke, baiklah. Sebagaimana agenda sebelumnya, yaitu agenda kita pada hari ini yaitu mendengarkan jawaban dari tergugat. Untuk saudara tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban tergugat? Siap, Pak Hakim. Sudah siap? Siap. Silakan bawa ke depan persidangan.
apakah jawaban tergugat ingin dibacakan atau sudah dianggap dibaca? Dianggap dibacakan. Sudah dianggap dibacakan. Iya Pak. Bagaimana untuk saudara penggugat, apakah keberatan? Tidak keberatan. Untuk saudari penggugat, apakah ingin membalas jawaban tergugat secara lisan atau secara tertulis? Secara tertulis Pak Hakim. Secara tertulis. Berarti kami akan memberikan kesempatan untuk saudari penggugat untuk membuat replik dari penggugat. Berarti sidang akan kita tunda minggu depan. Sidang terbuka untuk umum. Baiklah, untuk agenda selanjutnya itu adalah mendengarkan replik dari penggugat. Nanti saudari penggugat dan saudara tergugat itu datang lagi karena panggilan dari kami sudah resmi dan patut secara hukum tanpa ada pemanggilan lagi. Dapat dipahami? Paham Pak? Baiklah, sidang akan kita tunda lagi 1 minggu ke depan, tepatnya pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 dengan agenda mendengarkan replik penggugat. Sidang dinyatakan ditunda. Bagaimana saudari penggugat, apakah tetap dengan gugatannya? Tetap Hakim. Bagaimana saudara tergugat? Saya tetap mempertahankan Hakim. Tetap mempertahankan. Saudara tergugat nampaknya ceria sekali hari ini. Kemarin Anda bertemu dengan suami Bu. Tidak ada Hakim. Masih ingin lanjut dengan gugatannya Bu? Masih ingin berlanjut Pak Hakim. Tidak memberikan kesempatan lagi untuk Bapak kembali bersama Ibu? Tidak bisa Pak Hakim. Saya sarankan lebih baik untuk kebaikan keluarga, lebih baik Bapak dan Ibu berdamai saja Bu. Tidak bisa Pak Hakim. Bagaimana Bapak? Saya Apakah tetap mempertahankan? Saya tetap ingin mempertahankan Hakim. Cukup. Terima kasih. Bagaimana saudari penggugat, apakah tetap dengan gugatannya? Masih Pak Hakim, tetap dengan gugatan saya. Bagaimana saudara tergugat? Saya tetap mempertahankan Hakim. Sidang tertutup untuk umum. Baiklah, sebagaimana agenda sebelumnya, hari ini agendanya yaitu mendengarkan replik dari penggugat. Saudari penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Sudah Pak Hakim. Silakan bawa ke depan persidangan. Saudara tergugat bisa maju ke depan untuk mengambil replik. Untuk saudari penggugat, apakah replik dari saudari penggugat ingin dibacakan atau sudah dianggap dibaca? Sudah dianggap. Sudah dianggap dibaca. Saudara tergugat, apakah keberatan? Tidak Hakim. Tidak. Untuk saudari penggugat, untuk saudara tergugat, apakah ingin membalas replik dari penggugat secara lisan atau secara tertulis? Secara tertulis Hakim. Secara tertulis. Jadi kami akan memberikan kesempatan untuk saudara tergugat membuat duplik tergugat. Sidang terbuka untuk umum. Baiklah, agenda selanjutnya yaitu agendanya mendengarkan duplik dari tergugat. Nanti saudari penggugat dan saudara tergugat tidak perlu lagi menerima panggilan dari kami karena panggilan dari kami ini adalah patut dan resmi secara hukum. Dapat dipahami? Paham Pak Hakim. Baiklah, agenda kita tunda lagi 1 minggu ke depan, tepatnya pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 dengan agenda mendengarkan duplik tergugat. Sidang dinyatakan ditunda. Bagaimana saudari penggugat, apakah tetap dengan gugatannya? Tetap dengan gugatan saya Pak Hakim. Bagaimana saudara tergugat? Saya tetap mempertahankan Hakim. Kepada saudara tergugat, apakah sudah melakukan upaya bujuk rayu terhadap saudari penggugat untuk rukun kembali? Sudah Hakim. Kepada penggugat, apakah benar apa yang dikatakan dari saudara tergugat? Dia memang ada datang beberapa hari yang lalu
tergugah artinya dengan kesungguhan dari tergugat. Tidak. Saya tetap menahan gugatan saya. Bagaimana saudari penggugat, apakah tetap dengan gugatannya? Tetap dengan gugatan saya. Bagaimana saudara tergugat? Tetap mempertahankan juga pakai. Sidang tertutup untuk umum. Baiklah, sebagaimana agenda sebelumnya, itu agenda kita adalah mendengarkan duplik dari tergugat. Bagaimana saudara tergugat, apakah sudah siap dengan duplik tergugat? Sudah siap pakai. Silakan bawa ke depan. Silakan ibu saudara dari tergugat mengambil duplik dari tergugat. Terima kasih. Bagaimana saudara tergugat, apakah duplik dari tergugat sudah dianggap dibacakan atau ingin dibaca? Sudah dianggap dibacakan pakai. Saudari penggugat, apakah keberatan? Tidak lagi. Baiklah, kalau begitu agenda jawab sudah kita laksanakan. Sidang akan kita tunda lagi minggu depan dengan agenda selanjutnya, yaitu pembuktian. Nanti untuk saudari penggugat silakan bawa alat bukti, fotokopi KTP dan akta buku nikah, ya. Dan juga bawa dua orang saksi. Terserah itu apakah dari orang tua, keluarga, atau teman ataupun tetangga. Dan juga untuk saudara tergugat juga bawa alat bukti dan dua orang saksi. Terserah itu dari keluarga, teman ataupun tetangga. Bisa dipahami saudari penggugat, saudara tergugat? Baiklah, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang kita tunda lagi 1 minggu ke depan, tepatnya pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2020 dengan agenda pembuktian dengan agenda pembuktian. Nanti untuk pemanggilan dari kami sudah resmi dan patut secara hukum tidak ada lagi nanti pemanggilan ke rumah saudari penggugat dan saudara tergugat. Sidang dinyatakan ditunda. Bagaimana saudari penggugat, apakah tetap dengan gugatannya? Tetap dengan gugatan saya pakai. Bagaimana saudara tergugat? Saya tetap mempertahankan pakai. Pada saudari penggugat, apakah saudara penggugat tidak ingin mempertimbangkan kembali gugatannya? Tetap dengan gugatan saya pakai. Kepada penggugat, setelah bercerai nanti akan menyandang status janda, apakah siap dengan status tersebut? Siap pakai. Kepada saudara tergugat, bagaimana upaya yang dilakukan selama di luar persidangan? Upaya yang saya lakukan Pak Hakim dengan menghubungi istri saya lewat media sosial Pak Hakim. Tapi semua media sosial tidak dibalas oleh istri saya Pak Hakim. Bagaimana saudari penggugat, apakah tetap dengan gugatannya? Tetap pakai. Saudara tergugat, bagaimana? Saya tetap mempertahankan Pak Hakim. Sidang tertutup untuk umum. Baiklah, sebagaimana agenda kita sebelumnya, yaitu agenda kita pada hari ini adalah pembuktian. Untuk saudari penggugat, apakah sudah siap dengan alat bukti dan dua orang saksinya? Siap pakai. Boleh. Saudara tergugat bisa maju ke depan untuk pemanggilan ini alat bukti. Pemanggilan. Nah,
panggilan kepada saksi-saksi atas nama Rahman dan Rasyad sebagai saksi penggugat Hervina Armayanti binti Ardiansyah dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Saksi yang benar Rahman, saya Pak. Jadi saudara saksi Muhammad Hasan. Untuk saudara Rahman melihat, silakan lihatkan kartu identitas saudara. Bawa ke depan. Silakan itu Pak. Nama saudara Rahman, tempat tanggal lahir, angkatan 27 Oktober 1990. pendidikan saudara, SMP. alamat sekarang, Di Pagatan. di Pagetan. Hubungan saudara dengan saudari penggugat apa? Kakak. Kakak kandungnya. Saudara Rasad bisa perlihatkan kartu identitas saudara. Silakan bawa ke depan. Nama saudara, Rasa tempat tanggal lahir, Jakarta 12 Januari 1999 pendidikan terakhir Bapak, SMA SMA. Alamat sekarang, di Jalan Pagatan hubungan saudara dengan saudari penggugat apa? sebagai pamannya. Sebagai paman. Ya. Silakan ambil lagi. Oke, baiklah. Sebelum saudara saksi memberikan keterangan, saudara saksi harus wajib disumpah terlebih dahulu. Silakan saudara saksi berdiri di tempatnya masing-masing. Ikuti kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya akan memberikan saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, keterangan yang sebenarnya, tidak lain tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Baiklah, untuk pemeriksaan saksi, saksi pertama untuk saudara Rahman terlebih dahulu untuk memberikan keterangan. Untuk saudara Rasad boleh menunggu di luar persidangan. Nanti akan kami panggil lagi ke persidangan. Silakan. Pada saudara saksi atas nama Rahman, betul? Betul Pak Hakim. Pada saudara Rahman, perhatikan pertanyaan dari saya. Saudara saksi tidak boleh bertanya kepada penggugat ataupun tergugat, jawab saja setahunya, ya. Apabila tahu, jawab saja tahu dengan jujur, dan apabila tidak tahu, jawab tidak tahu, dan apabila lupa, saudara saksi silakan jawab saja lupa. Paham ya? Untuk pertanyaan pertama, apakah benar saudara penggugat dan saudara tergugat sudah menikah? Benar Pak Hakim. Bapak mengenal wajah dari saudara tergugat? Betul ini orangnya? Betul Pak Hakim. Tahun berapa mereka menikah, Pak? Sejak tahun 2015 Di mana mereka tinggal setelah menikah, Pak? di tempat kediaman Bu Hervina. Selama menikah, apakah mereka sudah dikaruniai anak? Iya Pak Hakim. Berapa jumlah anaknya? Ada 2 orang. Siapa nama anak-anaknya, Pak? Namanya Said dan Saidah. Itu anaknya tinggal di mana dan dengan siapa? Tinggalnya bersama dengan ibunya. Selama menikah, awalnya harmonis. Terus, sejak kapan hubungan mereka menjadi tidak harmonis, Pak? Sejak tahun 2018. Itu apa penyebabnya? Penyebabnya sering cekcok dan berselisih paham Pak Hakim.
Saudara tahu dari mana? Coba jelaskan. Saya tahunya dari melihat langsung. Saya melihat suaminya ini duduk berduaan dengan perempuan lain di sini, Pak. Jadi saudara melihat secara langsung bahwa tergugat ini sedang bersama cewek lain di siring, begitu? Iya, betul. Apakah ada penyebab yang lain? Yang saya tahu cuma itu, Pak. Kemudian akibat dari perselisihan yang saudara sampaikan, mulai sejak kapan saudari tergugat dan saudara penggugat itu pisah rumah? Sejak tahun 2019 Itu siapa yang pergi meninggalkan, Pak? yang meninggalkan itu suaminya. Kemudian selama berpisah, apakah mereka berdua pernah kumpul kembali atau tinggal bersama lagi? Yang saya tahu tidak lagi, Pak. Selama berpisah, apakah saudara tergugat masih memberikan nafkah terhadap penggugat? Tidak lagi, Pak. Kepada saudara saksi sebagai pihak dari keluarga, apakah sudah pernah menasehati atau mengusahakan keluarga penggugat ini untuk rukun kembali? Saya pernah mendamaikan dan menasihati adik saya ini untuk berdamai lagi. Akan tetapi adik saya ini tetap ingin bercerai. Kalau diberi kesempatan oleh majelis hakim, apakah saudara saksi masih sanggup untuk mendamaikan mereka? Saya rasa tidak sanggup lagi, Pak Hakim, karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Kepada saudari penggugat, bagaimana tanggapan penggugat terkait kesaksian dari saudara Rahman? Benar hakim. Benar semua. Kepada tergugat, bagaimana tanggapan Bapak terkait kesaksian dari saudara Rahman? Saya keberatan Pak Hakim Keberatan terkait hal apa? terkait kesaksian yang mengatakan bahwa saya itu selingkuh di siring Pak Hakim. Itu kejadian sebenarnya memang seperti apa? Coba jelaskan, Pak. Kejadiannya saya berjalan berdua sama perempuan itu dalam hal hanya sebagai teman bisnis Pak Hakim, tidak lebih. Kepada saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui mengenai perihal wanita yang disampaikan oleh tergugat tadi? Yang saya tahu mereka memang duduk berduaan dengan perempuan lain, tetapi kalau untuk hubungan atau apa-apa saya tidak tahu, Pak. Saya cuma melihat mereka duduk berduaan di siring. Bagaimana tanggapan dari tergugat? Cukup Pak Hakim. Namun yang jelas saya tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan wanita itu Pak Hakim. Terima kasih atas keterangan saudara Rahman. Saudara Rahman boleh mendengarkan ruang sidang. Panggilan saksi kedua atas nama Rasyad dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Saudara saksi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada saudara saksi. Jawab saja, kalau tahu jawab tahu, kalau tidak tahu jawab tidak tahu, kalau lupa jawab lupa. Apa benar saudari penggugat dan saudara penggugat sudah menikah? Ya benar Pak Hakim. Kapan mereka menikah, Pak? Sekitar tahun 2015 Pak Hakim. Apakah setelah menikah keduanya tinggal di mana, Pak? Mereka tinggal di Batu Licin Pak Hakim. Apakah dari pernikahan ini mereka memiliki anak? Iya Pak Hakim. Berapa jumlah anaknya, Pak? Mereka memiliki 2 orang anak Pak Hakim. Bapak tahu namanya? Tahu Siapa, Pak? Said dan Saidah. Saudara saksi, awalnya keluarga penggugat dan tergugat ini harmonis, dibuktikan dengan memiliki 2 orang anak. Mulai kapan mereka tidak harmonis, Pak? Yang saya tahu sekitar tahun 2018 Pak Hakim.
Apa penyebab mereka tidak harmonis? Disebabkan oleh mereka sering cekcok Pak Hakim. Bapak tahu dari mana? Saat itu saya berkunjung ke tempat mereka berhakim. Jadi di situ mereka cekcok Pak Hakim. Apakah ada faktor lain lagi yang menyebabkan mereka cekcok? Yang saya tahu cuma itu Pak Hakim. Saudara saksi, akibat dari cekcok ini, mulai sejak kapan saudara penggugat dan tergugat berpisah rumah? Yang saya tahu tahun 2019 Pak Hakim. Siapa yang pergi, Pak? Saat itu yang pergi meninggalkan rumah suaminya Pak Hakim. Setelah mereka berpisah, apakah mereka pernah berkumpul kembali, Pak? Saya tidak tahu Pak Hakim. Setelah mereka berpisah, apakah saudara tergugat masih memberikan nafkah kepada saudara penggugat? Yang saya tahu tidak Pak Hakim. Bapak sebagai pihak keluarga, apakah Bapak pernah mengupayakan kepada saudara penggugat dan tergugat untuk rukun kembali, Pak? Ya. Kami sebagai keluarga sudah pasti menasihati Pak Hakim dan sudah berkali-kali, namun hasilnya tidak berhasil Pak Hakim. Kalau diberi kesempatan oleh majelis untuk kepada Bapak untuk merukunkan kembali keluarga Ibu Ervina dan Bapak Dini, apakah Bapak masih sanggup? Untuk itu saya rasa sudah tidak sanggup lagi Pak Hakim. Bagaimana saudara penggugat mengenai keterangan saksi? Apakah ada tanggapan? Benar Pak Hakim, semuanya benar. Bagaimana saudara tergugat mengenai keterangan saksi? Apakah ada yang keberatan? Saya keberatan lagi Mengenai hal apa itu, Pak? mengenai anak dari Pak Hakim. Yang benar bagaimana, Pak? Yang benar, saya setiap bulannya selalu mengirimkan uang untuk anak-anak dan istri saya Pak Hakim. Bagaimana saudara saksi mengenai tanggapan dari tergugat? Begini Pak Hakim, jika suami dari istrinya ini memberikan nafkah, otomatis kebutuhan anak ini terjaga Pak Hakim, dan gizinya pun tidak buruk Pak Hakim. Bagaimana saudara tergugat mengenai tanggapan dari saudara saksi? Untuk gizi ataupun anak-anak saya itu memang itu dari gen bapaknya Pak Hakim, anak-anak itu jadi kurus, bukan karena saya tidak menafkahi mereka Pak Hakim gitu. Bagaimana saudara saksi? Cukup Pak Hakim. Bagaimana saudara tergugat? Cukup Pak Hakim. Cukup, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas keterangan saksi Saudara Hasan. Saudara Hasan boleh mendengarkan ruang persidangan. Untuk saudari penggugat, apakah masih ada bukti yang ingin diajukan setelah mendengar keterangan saksi tadi? Tidak ada Pak Hakim. Tidak ada. Baiklah, kita lanjut kepada saudara tergugat. Apakah saudara tergugat sudah siap dengan alat bukti dari orang saksi? Sudah siap Pak Hakim. Silakan bawa ke depan. Saudari penggugat bisa maju ke depan untuk melihat alat bukti dari saudara tergugat. Silakan duduk kembali. Baiklah, untuk alat bukti kami terima dan untuk dua saksi. Saksi pertama betul namanya Adul. Betul Pak. Saksi kedua betul namanya Ahmad. Betul Pak. Silakan untuk Pak Heru untuk memanggil saksi dari tergugat. Mohon perhatiannya panggilan kepada saksi atas nama Abdul dan Ahmad sebagai saksi tergugat Denny Hairi bin Sayuti dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Silakan Bapak. Saksi yang bernama Adul. Saya Pak. Saksi
saksi beralamat ada yang saya untuk saksi adu dulu. Untuk saksi adu apakah membawa kartu identitas? Silakan bawa ke depan. Nama saudara? Adul Pakai. Tempat tanggal lahir? Jaya 12 Januari 1999. Pendidikan kalian saudara? SMP Pakai. SMP. Ya. Alamat sekarang di mana? Di Jalan Pagatan, Desa Bopinang Hilir, Kecamatan Pulau. Hubungan saudara saksi dengan saudara penggugat apa? Adik kandung Pakai. Adik kandung. Ya. Saudara saksi Ahmad bawa kartu identitas? Bawa pakai. Silakan bawa ke depan. Nama saudara saksi? Ahmad. Tempat tanggal lahir? Sungai Danau 9 September 1999. Pendidikan saudara? SD. SD. Alamat sekarang? Sungai Danau, Kecamatan Saturi, Kabupaten Tanah Bumbu. Hubungan saudara saksi dengan saudara penggugat? Sepupu satu kali. Sepupu satu kali. Oke, baiklah. Silakan agak lagi saksi Adul dan saksi Ahmad. Oke, baiklah. Sebelum masuk kepada pemeriksaan saksi, saksi wajib untuk bersumpah. Silakan berdiri di tempatnya masing-masing. Ikuti kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya akan memberikan keterangan memberikan keterangan yang sebenarnya, yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Jadi pemeriksaan ini untuk saksi Adul terlebih dulu untuk memberikan keterangan. Untuk saksi Ahmad silakan boleh mendengarkan ruang persidangan lebih dulu, nanti akan dipanggil lagi oleh kami. Silakan. Kepada saudara saksi, perhatikan pertanyaan dari saya. Apabila saudara saksi tahu, jawab tahu dengan jujur. Dan apabila tidak tahu, jawab saja tidak tahu. Dan apabila lupa, jawab saja lupa. Maaf. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Apakah benar saudara tergugat dan saudara penggugat telah menikah? Benar Pakai. Saudara saksi mengenali wajah dari saudari penggugat. Ya Pakai. Betul ini istri dari saudara tergugat? Ya. Betul. Tahun berapa mereka menikah, Pak? Tahun 2015 Pakai. Di mana mereka menikah, Pak? Saat itu mereka menikah di Kecamatan Sekampat. Kemudian di mana mereka tinggal setelah menikah? Mereka tinggal di tempat Ibu Hermina Pakai. Setelah menikah, apakah mereka sudah dikaruniai anak? Ya. Berapa jumlah anaknya, Pak? 2. Siapa nama anak-anaknya? Sahid dan Saidah. Itu anaknya tinggal di mana dan ikut siapa, Pak? Mereka berdua tinggal dan ikut bersama ibunya Pakai. Begini, Pak. Selama menikah kan hubungan mereka awalnya masih harmonis. Terus sejak kapan hubungan mereka menjadi tidak harmonis, Pak? Sejak tahun 2018 Pakai. Sejak tahun 2018 tadi, apakah Bapak tahu penyebabnya? Ya Pak Hakim. Apa itu, Pak? Itu dari pengakuan suaminya bahwa sang istri tidak menerima nafkah kepada anak-anaknya Pak Hakim. Sang istri tidak menerima nafkah. Apakah Bapak tahu yang sebenarnya seperti apa? Nah, yang saya tahu sebenarnya saya mengirim Pak Hakim kepada istrinya Pak Hakim. Jadi Bapak yang mengirim nafkah tadi Ya, kepada istrinya. ya. Itu mengirimnya Bapak datang langsung atau Bapak mentransfer melalui bank? Saya transfer Pak Hakim. Itu Bapak sendiri mentransfer ya? Ya, Itu Bapak transfernya bagaimana? Apakah tiap bulan atau per minggu atau per hari, Pak? saya transfernya sejak 1 bulan sekali Pak Hakim.
Itu tiap awal bulan ya? Itu pertengahan Pak. Oh, pertengahan. Ya. Oke. Selain dari masalah nafkah tadi, apakah Bapak ada tahu penyebab yang lain? Saya tidak tahu lagi Pak Hakim. Oke. Nah, akibat dari perselisihan yang dari saudara sampaikan, apakah Bapak tahu bahwa keluarga mereka sudah pisah? Iya Pak Hakim. Itu siapa yang pergi meninggalkan Pak? Waktu itu pergi meninggalkan saudara saya Pak Hakim. Berarti saudara tergugat yang meninggalkan rumah. Iya. Itu apa selama mereka berpisah, apakah Bapak ada tahu kalau mereka ada kumpul lagi atau bagaimana sejak 2018 tadi? Tidak Pak Hakim. Tidak ada. Nah, selama berpisah, apakah saudara tergugat masih memberi nafkah? Iya, masih Pak Hakim. Kepada saudara Adul, sebagai pihak dari keluarga tergugat, apakah sudah pernah menasihati atau mengusahakan keluarga mereka agar rukun kembali? Iya Pak Hakim, saya pernah menasihati kakak saya, dan lagi pula kakak saya sendiri tetap kekeh untuk mempertahankan hubungannya Pak Hakim. Kemudian kalau diberi kesempatan oleh majelis hakim, apakah saudara masih sanggup untuk mendamaikan mereka atau tidak? Saya tidak sanggup lagi Pak Hakim. Tidak sanggup. Ya. Oke. Kepada saudara tergugat, bagaimana tanggapan saudara mengenai kesaksian dari Adul? Cukup Pak Hakim. Cukup. Kepada saudari penggugat, bagaimana tanggapannya terhadap kesaksian saudara Adul? Benar Pak Hakim, tapi saya merasa keberatan Keberatan terkait hal apa? tentang uang tadi Pak Hakim. Apa itu? Bisa dijelaskan? Memang benar dia mengirim setiap bulan Pak Hakim. Cuman untuk nominal yang dikirimkan saya rasa tidak cukup untuk membiayai anak-anaknya Pak Hakim. Mana anak-anaknya kecil ya Pak Hakim ya. Terus dan saya pun nggak minta dia memang yang transfer Kalau boleh tahu itu nominalnya berapa Bu dikirim? sekitar 2 juta Pak Hakim. 2 juta. Pada saudara saksi, bagaimana tanggapannya? Gini Pak Hakim, untuk tidak sanggupnya atau tidak mencukupnya saya tidak tahu Pak Hakim. Yang penting saya transfer ke Pak Hakim. Betul ya, 2 juta per bulan Ya Pak dikirim. Hakim, betul. Tidak ada kurang dan tidak lebih. Tidak Pak Hakim. Kepada saudari penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Terima kasih kepada saksi Adul. Saksi Adul boleh meninggalkan ruang persidangan. Silakan untuk panitia nanti untuk memanggil saksi kedua dari tergugat. Panggilan saksi kedua atas nama Ahmad sebagai saksi tergugat Deni Hairi dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Saudara saksi Bapak Ahmad. Bapak Ahmad, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Tolong diperhatikan. Yang tahu jawab tahu, kalau lupa jawab lupa, tidak tahu jawab tidak tahu. Apa benar Bapak Deni dan Ibu Elvina ini sudah menikah, Pak? Benar, Pak Hakim. Kapan mereka menikah, Pak? Sejak tahun 2015, Pak. Setelah menikah, keduanya tinggal di mana, Pak? Tinggal di kediaman Ibu Elvina, Pak. Selama menikah, apakah mereka memiliki anak? Ya, memiliki. Berapa jumlah anaknya, Pak? Jumlahnya 2, Pak. Bapak tahu namanya? Namanya Saidah dan Said. Saudara saksi, awalnya keluarga penggugat dan tergugat ini harmonis, dibuktikan dengan memiliki anak. Mulai sejak kapan mereka tidak harmonis, Pak? Sejak tahun 2015, Pak Hakim. Apa penyebab mereka tidak harmonis, Pak? Sering berselisih paham di antara keduanya. Bapak tahu dari mana
dengar melihat langsung atau mendengar curhatan dari Bapak Denny? Saya dapat curhatan dari Denny Pak Hakim. Mengenai hal apa itu Pak? Mengenai hal perselingkuhan. Yang benar bagaimana Pak? Yang benarnya itu Denny memang betul duduk berduaan dengan perempuan lain. Akan tetapi mereka tidak ada hubungan spesial lainnya. Akan tetapi itu cuma kerja saja. Apakah ada faktor atau hal-hal lain lagi yang menyebabkan percekcokan mereka Pak? Yang saya tahu cuma itu Pak Hakim. Akibat dari cekcok ini, mulai sejak kapan keluarga Bapak Denny dan Ibu Ertina ini berpisah rumah? Yang saya tahu itu sejak tahun 2019. Siapa itu Pak yang meninggalkan rumah Pak? Suaminya Denny. Setelah keduanya ini berpisah, apakah tergugat masih memberikan nafkah kepada penggugat Pak? Masih memberikan Pak Hakim. Bapak tahu berapa nominal yang diberikan? Kalau soal nominal saya tidak tahu Pak Hakim. Saudara saksi selaku pihak keluarga, apakah pernah mengupayakan kepada saudara penggugat dan tergugat ini untuk rukun kembali Pak? Saya sudah berusaha menasihati dan memberikan masukan kepada sepupu saya, tetapi istrinya ini tetap untuk bercerai dan ini pun tetap mempertahankan rumah tangganya. Ini kalau diberi kesempatan oleh majelis untuk merukunkan kembali keluarga Pak Denny dan Ibu Ertina, apakah Bapak masih sanggup? Saya rasa tidak sanggup lagi Pak Hakim karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan keduanya. Bagaimana saudara tergugat mengenai keterangan saksi? Apakah ada yang ditambahkan? Sudah cukup Pak Hakim. Bagaimana saudari penggugat? Apakah ada yang keberatan? Saya merasa keberatan Pak Hakim. Mengenai hal apa itu? Mengenai nama wanita lain tadi Pak Hakim. Yang benar bagaimana Bu? Yang benar, jika memang rekan kerja, kenapa tergugat tidak izin kepada saya Pak Hakim? Bagaimana saudara saksi mengenai tanggapan dari saudari penggugat? Menurut curhatan dari Denny itu memang tidak ada hubungan lain atau hubungan spesial lainnya, tapi itu cuma rekan kerja saja. Cuma istrinya saja yang suka cemburu buta Pak Hakim. Bagaimana saudara penggugat mengenai tanggapan saksi? Karena terlalu sering jalan dengan wanita lain Pak Hakim, wajar jika saya cemburu Pak Hakim. Bagaimana saudara saksi? Ada tanggapan lagi? Kalau soal itu saya tidak tahu lagi Pak Hakim. Saudara penggugat? Cukup Pak Hakim. Cukup. Terima kasih kepada saudara saksi Ahmad. Saksi Ahmad kemudian meninggalkan ruang persidangan. Bagaimana saudara tergugat? Apakah ada bukti lagi yang ingin diajukan setelah mendengarkan keterangan dua orang saksi tadi? Sudah tidak ada lagi Pak Hakim. Cukup, sudah tidak lagi. Ya. Oke, baiklah. Agenda pembuktian kita sudah selesai. Sekarang, nanti selanjutnya kita akan masuk kepada kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan kita tunda lagi satu minggu depan untuk saudari penggugat untuk memberikan kesimpulan secara tertulis atau secara lisan. Secara tertulis. Secara tertulis. Berarti untuk saudara tergugat juga memberikan kesimpulan secara tertulis. Jadi untuk itu sidang kita tunda lagi minggu depan, tepatnya itu pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 dengan agenda kesimpulan. Sidang terbuka untuk umum. Sidang akan kita tunda lagi satu minggu ke depan, tepatnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 dengan agenda kesimpulan. Saudari penggugat dan saudara tergugat itu wajib berhadir tanpa ada panggilan lagi. Sidang dinyatakan ditunda. Baiklah, bagaimana saudari penggugat? Apakah tetap dengan gugatannya? Tetap dalam gugatan saya Pak Hakim. Bagaimana untuk saudara tergugat? Saya tetap mempertahankan rumah tangga saya Pak Hakim. Pada saudara tergugat, apakah saudara sudah melakukan upaya bujuk rayu terhadap saudari tergugat di luar persidangan? Sudah Pak Hakim.
pada penggugat, apakah betul bahwa beliau sudah melakukan upaya bujuk rayu terhadap ibu? Betul Pak. Pada saudara tergugat, apakah ada penjelasan terkait yang dianggap tadi? Saya akhir-akhir ini sibuk Pak Hakim, namun saya tetap berusaha untuk membujuk istri saya Pak Hakim. Oke. Kepada penggugat, kami harap pada penggugat untuk membuka hatinya kembali untuk menerima saudara tergugat, karena kan melihat kesungguhan dari saudara tergugat juga untuk mengutuhkan keluarga saudara. Bisa dipahami Ibu? Siapa Hakim? Baiklah, kepada saudari penggugat, apakah tetap dengan gugatannya? Tetap dalam gugatan saya Hakim. Bagaimana saudara tergugat? Saya tetap pertahankan Pak Hakim. Baiklah, sidang tertutup untuk umum. Sebagaimana agenda kita sebelumnya, agenda kita yaitu adalah kesimpulan. Untuk saudari penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Siap Hakim. Silakan bawa ke depan. Silakan saudara tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Siap Pak Hakim. Silakan bawa ke depan. Ini kesimpulan dari silakan saudari penggugat ambil kesimpulan dari saudara penggugat. Baiklah, kesimpulan sudah kita terima. Dengan begitu, agenda selanjutnya itu adalah kami akan musyawarah majelis dan akan sidang selanjutnya kita akan adakan agenda yaitu pembacaan putusan. Nah, nanti datang lagi tepatnya itu pada tanggal hari Rabu tanggal 30 September 2020. Ya, sidang terbuka umum. Jadi untuk saudari penggugat dan saudara penggugat itu wajib berada dalam persidangan selanjutnya tanpa ada lagi panggilan ya. Kita sidang ditunda itu tepatnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 dengan agenda pembacaan putusan hasil dari musyawarah majelis hakim. Sidang dinyatakan ditunda. Bagaimana saudari penggugat, apakah tetap dengan gugatannya? Tetap dengan gugatan saya Pak. Ini sudah kita memasuki sidang terakhir. Apakah masih ada yang ingin dikomunikasikan dengan saudara tergugat atau bagaimana? Tetap ingin melanjutkan. Kasihan kalau nanti anaknya ditinggal dan ibu juga jadi janda kan? Nanti bagaimana? Saya sudah memikirkan dengan matang Pak, dan saya yakin dengan keputusan saya. Apakah nggak bisa lagi dipertimbangkan lagi untuk itu? Untuk memaafkan saya bisa Pak, cuma untuk kembali ke ibu tak bisa lagi karena saya sudah tidak punya rasa apa-apa lagi dalam ini. Iya Pak. Bagaimana saudara tergugat? Ya karena ini sidang terakhir, saya sebagai laki saya menyatakan dengan tegas Pak Hakim. Enggak sekarang, enggak besok, enggak nanti. Tetap saya pertahankan Pak Hakim. Bagus tidak? Tetap dipertahankan ya. Iya Pak Hakim. Harus ada usahanya. Iya. Pada saudari penggugat, apakah saudari penggugat tidak terduga hatinya dengan kesungguhan dari saudara tergugat untuk merukunkan keluarga? Tidak Pak, karena saya sudah berkali-kali kecewa. Apakah saudari penggugat sudah pernah bertemu dengan saudara tergugat selama di luar persidangan? Untuk bertemu pernah Pak saat dia datang ke rumah katanya mau jenguk anak-anak. Tapi ibu sudah pernah ngobrol atau saling pandang
begitu berarti hanya selama di persidangan sini saja ibu melihat saudara tergugat. Nah, kalau begitu saya sarankan coba kepada ibu penggugat dan saudara tergugat itu saling pandang dulu, siapa tahu masih ada benih-benih cinta di hati ibu. Coba silakan ibu dan bapak saling berpandang. Bagaimana saudari penggugat, apakah masih ingin melanjutkan proses perceraian? Kami lanjutkan. Saudari penggugat, apakah masih tetap bertahan dengan gugatannya? Karena kita sudah memasuki tahap sidang akhir, kami ingatkan kembali bahwa perceraian itu memang perkara yang halal, namun juga perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah melalui banyak persidangan dan melihat kesungguhan dari suami ibu ingin rukun kembali kepada keluarga. Apakah ibu tidak tersentuh hatinya untuk kembali bersama bapak? Tidak bisa lagi Pak Hakim. Bagaimana saudara tergugat? Apakah masih ingin tetap mempertahankan keluarganya? Ya Pak Hakim, saya tetap mempertahankan keluarga saya. Bagaimana saudara penggugat, apakah tetap dalam gugatannya? Tetap. Saudara tergugat bagaimana? Saya tetap mempertahankan Pak Hakim. Baiklah, dikarenakan tergugat masih tetap pada gugatannya, maka majelis hakim akan membacakan putusan hasil dari musyawarah majelis hakim. Jadi para pihak diminta untuk mendengarkan secara bersama. Bisa dipahami? Saudara tergugat bisa dipahami? Putusan nomor 001/PDT.G/2020 PA.BLCN. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Batul Cin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara Elvina Armayanti binti Ardiansyah, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Perjuangan, RT 09 RW 01, Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu sebagai penggugat, melawan Dini Hairi bin Sayuti, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pengusaha, tempat tinggal di Jalan Perintis, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu sebagai tergugat. Pengadilan agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan. Duduk perkara bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 7 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batu Licin nomor 001 PDT-2020-PA.BLCN tanggal 7 Agustus 2020 yang pada pokoknya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batu Licin, Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi primer 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan salah satu ben sukro tergugat Dini Hairi bin Sayuti terhadap penggugat Elvina Armayanti binti Ardiansyah. 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan, oleh majelis telah diupayakan perdamaian dan diberi kesempatan untuk menempuh jalur mediasi dengan menunda persidangan secara cukup, namun tidak berhasil. Bahwa oleh karena upaya damai oleh majelis hakim dan proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Bahwa tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis di depan sidang tanggal 26 Agustus 2020 yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai. Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 2 September 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatan. Bahwa atas replik penggugat tersebut tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 9 September 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawaban. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kutipan akta nikah beserta 2 orang saksi bernama Rahman dan Rasyad. Bahwa untuk menguatkan jawabannya, tergugat telah menghadirkan alat bukti berupa struk transfer tergugat kepada penggugat dan 2 orang saksi yang bernama Adul dan Ahmad. Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan selanjutnya mohon putusan.
bahwa tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan selanjutnya mohon putusan bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini. Selanjutnya putusan akan dibacakan oleh hakim anggota 1. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas. Menimbang bahwa dalam dalil gugatan penggugat yang menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan menurut agama Islam. Oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Junsto pasal 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Junsto pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Maka Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara akuo. Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat domisili penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Batu Licin sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batu Licin. Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis, sehingga pemohon memiliki legal standing dan mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur pasal 49 ayat 1 huruf A dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil. Karenanya ketentuan pasal 154 RBG Junsto pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi. Menimbang bahwa majelis hakim juga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat dengan melaksanakan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan oleh Hakim Mediator Asep Ginanjar Maulana Fadilah SSC MH, akan tetapi tidak berhasil. Menimbang bahwa tergugat telah mengajukan jawaban dari gugatan penggugat secara tertulis yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai. Menimbang bahwa atas jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pokoknya tetap pada isi gugatannya. Menimbang bahwa atas replik penggugat, tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya. Menimbang bahwa perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka majelis hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai dengan peraturan pasal 54 dan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Junsto pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Junsto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat P1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan P2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah bermaterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan dan sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai serta alat bukti tersebut telah dinazigkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan
nomor 70/PMK.03/2014 tentang tata cara pemateraian, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P1 dan P2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan material sehingga harus dinyatakan dapat diterima. Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban, tergugat telah mengajukan bukti surat P1 berupa sluk transfer. Menimbang bahwa majelis hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 4 orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak memiliki cacat hukum sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1, angka 4 dan ayat 2 RBG. Saksi-saksi tersebut juga telah disumpah sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 175 RBG. Dengan demikian, kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil. Oleh karena itu, dapat diterima. Menimbang bahwa dalam kesimpulannya, penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan. Menimbang bahwa dalam kesimpulannya, tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan penggugat dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P1 dan P2 serta mendengar keterangan saksi-saksi penggugat dan tergugat, dapat diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan resmi menikah tanggal 15 April 2015 di KUA Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Tanah Bumbu dan telah dikaruniai oleh dua orang anak. 2. Bahwa hubungan mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan oleh nafkah yang diberikan tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, penggugat melihat tergugat berduaan dengan wanita lain. 3. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah sekitar 1 tahun 7 bulan. 4. Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil. Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai. Selanjutnya putusan akan dibacakan oleh hakim anggota 2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa suami istri telah mengabaikan nilai dan norma perkawinan yang sangat sakral, Misikon Goliza. Maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. 2. Bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 3. Bahwa telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan telah mendengar pihak keluarga atau orang-orang terdekat dengan suami istri itu. 4. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Perkawinan yang demikian tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman Ar-Rum ayat 21 pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Juzdo pasal 3 kompilasi hukum Islam. Menimbang bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan terus-menerus sejak 2 tahun yang lalu dan puncaknya telah berpisah pada tanggal selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan tanpa adanya komunikasi layaknya suami istri, dan pihak keluarga penggugat dan tergugat mengupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut merupakan salah satu tolak ukur bahwa telah nyata pecah, broken marriage. Rumah tangga yang demikian itu mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Di sisi lain, majelis hakim maupun para saksi berusaha merukunkan kembali, akan tetapi tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua pihak. Oleh karena itu, majelis hakim menilai perkawinan mereka lebih maslahat diceraikan. Menimbang bahwa mengenai keberatan tergugat terhadap perceraian yang dikehendaki penggugat, majelis hakim sangat memahami dan menghargai keinginan tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga termasuk perbuatan luhur. Akan tetapi oleh karena dalam kenyataannya penggugat tetap bersikeras tidak mau bersuamikan tergugat dan sudah tidak lagi menaruh rasa cinta kasih sayang kepada tergugat,
Maka atas dasar tersebut pula majelis hakim berpendapat bahwa betapapun rumah tangga penggugat dan tergugat tetap dipertahankan keutuhannya dalam suasana kecintaan serta kasih sayang yang hanya sepihak, yakni tergugat saja yang masih mencintai penggugat, sedangkan penggugat tidak lagi mencintai tergugat, maka akan timbul lebih banyak mudarat daripada manfaatnya bagi kedua belah pihak. Terlebih lagi apabila keadaan rumah tangga yang sudah demikian rupa itu dipaksakan untuk rukun kembali sebagai suami istri, tentu dapat dipastikan akan sia-sia belaka dan tidak akan membawa maslahat atau kebaikan bagi rumah tangganya. Dengan demikian perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya untuk menghindari kemudaratan yang berkepanjangan. Menimbang bahwa berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 bahwa apabila terbukti rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan dipertahankan rumah tangga membawa akibat negatif mafsadat lebih besar bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan. Menimbang bahwa perkara ini majelis hakim sependapat dengan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Said Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah Juz 2 halaman 249 yang artinya, jika istri menggugat cerai karena suaminya memudaratkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka diperbolehkan bagi istri tersebut untuk meminta cerai kepada hakim, dan apabila mudarat tersebut telah terbukti sedangkan perdamaian pun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu bait. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian penggugat telah terbukti dan telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Junsto pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Junsto pasal 116 huruf F kompilasi hukum Islam. Oleh karena itu, petitum angka 1 gugatan penggugat yang meminta majelis hakim mengabulkan gugatannya dapat dikabulkan. Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, kemudian dihubungkan dengan penggugat yang belum pernah tercatat bercerai dengan tergugat sehingga perceraian akan terjadi dengan perceraian yang pertama kalinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1119 ayat 2 huruf C kompilasi hukum Islam, petitum angka 2 gugatan penggugat yang dikabulkan dengan talak satu bait sugro. Menimbang bahwa ini termasuk bidang perkawinan, maka pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Junsto, pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dihubungkan petitum 3 gugatan penggugat, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Menimbang segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak satu bait sugro tergugat Deni Heri bin Sayuti terhadap penggugat Elvina Yanti binti Ardiansyah. 3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp566.000. Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 Hijriah oleh kami Ilham SHMH sebagai ketua majelis, Akmal Arsidi SHMH dan Mandiri SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan Muhammad Hafiz Fahmi SH sebagai panitia terganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Baiklah, untuk saudari penggugat dan saudara tergugat, pembacaan putusan dari musyawarah hasil majelis hakim tadi sudah kami bacakan. Nah, untuk saudari penggugat dan saudara tergugat, apabila ada keberatan, silakan nanti bisa mengajukan upaya hukum banding. Nah, nanti untuk jangka waktunya mulai dari hari ini sampai 14 hari kerja ke depan. Nah, untuk prosedur bagaimana mengetahuinya, macam seperti apa, nanti bisa tanyakan ke depan di PPSP, di meja informasi. Nah, bisa dipahami, Ibu?
dengan tergugat kami. Oke, baiklah. Dengan mengucapkan alhamdulillah sidang pengadilan agama berbuncit pada hari Rabu tanggal 31 September 2020 dinyatakan selesai dan ditutup untuk umum.